Udah ada Kaye dan juga RKT. Tanker. Dilanjutkan Rainbow dan juga Lumina. Mid laner. Lalu udah ada lagi Ripo dan juga Anti-Match. EXP laner. Seterusnya udah ada Matt dan juga Clover. God laner. Dan yang terakhir Brand dan juga bocah ajaib Versik. Jungler, dan kita akan langsung masuk ke dalam draft pick untuk game yang kedua. 1-0 sudah diamankan oleh Bigetron Alpha, dan kali ini kita akan melihat draft pick mulai dari EVOS Legends di first pick. Oke, ini dia. Seperti biasa, udah ada Jowhead lalu Cecilian yang dihilangkan dari EVOS Legends, sementara Bigetron Alpha udah nge-ban ke arah Benedetta dan juga Matilda saling respect. Saling Rian serta Granger di late game tadi. Di game yang pertama kita sempat melihat pick genius dari AG, di mana Bigetron Alpha mengamankan Granger dan juga Carmilla. Granger memang di late game adalah salah satu hero yang memiliki atau berskill bermodalkan single target. Yap. Tapi dengan Carmilla menjadi area of effect dengan kutukan darah atau Curse of Blood. Curse of Blood yang sangat berbahaya sekali, siapapun yang terkena lingkaran maut yang dikeluarkan oleh Tali Carmilla. Waduh. Kali dong. Lihat tali, terus semuanya bakal terstun dan tersedot juga. Ih, Benar. makja. 90% slow effect. 90%, Masalahnya gua itu baru aja ngomong, baru banget ngomong sama KB. Apa? Dek, di mana nih Curse of Blood-nya belum lihat on point. Yap. Benar. Tapi langsung ditampar gue sama KYY. Ini gua kasih paham lo ya, langsung Nih, gitu. Gua kasih paham loh. Petak kena 3 ya kan, kena Death Sonata juga, dan itu adalah follow up damage yang sangat cepat. Serta satu momen dari time journey yang bisa dibilang cukup terlambat yang di pop up. Langsung dibalikan begitu saja dengan 3 hero hilang dari teman-teman EVOS Legends dan comeback di game yang pertama. Namun reset lagi. Game yang kedua akan berbeda dengan hadirnya Uranus, Pakito, dan beberapa hero yang terbuka mungkin seperti salah satunya Rafaela kah? Eve langsung diamankan Oh. oleh REKT yang mungkin nantinya akan digunakan oleh Isan Luminare. Tapi satu kali ini masih dengan respect is the key. Ada Benedetta dan juga Matilda bersama dengan Angela. Tidak boleh main sama sekali. Dan ini Sama, EVOS ini juga. yang sangat dibutuhkan oleh tim dari Bigetron dan juga EVOS pun juga sama. Ya, itu kayak Jowhead untuk KYY, Rainbow dengan Ceciliannya, dan juga Brands dengan Granger. Namun kali ini, wow, too fast menurutku. Harley Pakito sudah diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Oke, langsung aja tadi udah ada dengan Harley-nya. Ya kita udah lihat lah bagaimana kemarin Bigetron Alpha dengan Harley-nya. Sangat-sangat berbahaya sekali dan bisa dibilang sangat owning. Dan bahkan belum ada kematian kemarin di saat Brand terakhir menggunakan Harley-nya malam tadi. Dan ini kalau misalkan mau dipaksa ke arah Digi Feeder lagi, malah sebenarnya rugi dari EVOS Legends. Rotasi yang dimiliki oleh Harley sangat berbeda jauh dengan kehadiran dari Ranger. Dan satu lagi, dari Bigetron Alpha ini mereka punya burst damage yang besar. Di arah late game pun juga sama. Walaupun tidak semaksimal dengan Marksman. Cuma, dengan adanya Harley, tempo permainan di early-nya bakal dipegang sama Bigetron Alpha. Oke. Dan YP bakal menjadi salah satu makanan empuk untuk seorang Harley Kejepitson. Kejepit. Ada begitunya ujungnya ya. Ini Barat dan juga Popol yang Kupa. Yap, dua hero yang langsung diamankan. Satu XP Lane dan juga satu hero yang akan mensupport di bagian mid. Dan mungkin akan berusaha ataupun kali ini perannya akan menjadi sebuah tank. Wow. Tapi kalau yang gue lihat di sini, kayaknya bakal ada macro play lagi yang bermain di sini dari EVOS Legends. Tentunya RKT. Ini bakal benar-benar coba untuk ngamanin bus-busnya satu-satu. Bakal coba ngebuka vision untuk seorang Versik. Dan Versik, dengan adanya Granger yang diamankan, biasanya dia ini bakal coba mengarah ke arah Cloud, dan Cloud ini bakal di-ban harusnya. Sejauh ini langsung aja kita lihat dari Bigetron Alpha terlebih dahulu nih kayaknya. Siapa? Oke, EVOS. Siapa yang akan mereka hilangkan? Kalau dari area of effect, Popol Kupa, Barat single target. Untuk Bigetron Alpha ini berpikir keras. Bigetron dulu Alpha nih. pilihannya banyak sih. Mereka bisa pakai Gajah, mereka bisa pakai Sylvana, mereka bisa pakai Chow. Mempersempit ke arah jungler nggak sih? Apa? Untuk Bigetron Alpha karena sejauh ini EVOS kan juga belum mengambil gitu loh. Gini, Bisa. kalau mereka mau sempit ke arah jungler, sempitin jungler yang untuk nge-counter ini. Siapa Oh, namanya? udah. Pasha dan juga Harley-nya. Karena apa? Karena misalnya dia mempersempit jungler cuma hanya hero pool-nya dari seorang Versik saja, Yap. itu bakal Oh, sia-sia. Ini bisa canggah sama One juga sih yang di-ban. Ya, Bisa jadi benar. Apakah mereka melihat Clover ini menjadi sebuah kelemahan, Pak? Yes, of course. Celah. Celah kan? Gimana caranya? Karena Clover kita tahu dia overpower banget dengan one-one-nya. Oke, Matiin aja one-one-nya. matiin. Matiin one-one-nya. Gak usah kasih ampun. Jadi benar-benar respect dalam apa yang dilakukan oleh tim dari EVOS Legends. Kalau one-one-nya dikasih, ingat power pick, balik lagi, gue udah bilang. Power pick itu, walaupun lu dalam keadaan gak pede atau kalah posisi ya, Be, ya, Benar. itu lu tahu cara hold to manage. Yes, apalagi seperti kita tahu, selain power pick ada juga power yang harus dijaga. Apa itu? Tower. Tower, Pak. Benar, power dan tower memang dekat jaraknya, Pak ya. Karena tower itu benar-benar punya power. Tapi Harley ternyata yang dibuang. Yap. Menengok Falsia, ini bisa jadi ada di gold lane kalau kayak Iya, gini. One dilepas. Mungkin karena mereka juga udah mengamankan Parsa terlebih dahulu. Karena kita sama-sama tahu ya, One dan juga Parsa memiliki hubungan yang sangat-sangat tidak harmonis, Pak. Sangat-sangat tidak harmonis dua hero ini gitu loh. Nggak cocok Memang, masalahnya. kayak Falsia ini bisa lebih galak ke arah One. Apakah Ya. jangan-jangan One ini adalah pelakor dari Ferry? Dan satu lagi, Suaminya kan bunuhnya Falsia. dan satu lagi Wah, yang, bingung loh lore ceritanya. yang pintar adalah di mana Harit lebih diamankan karena dia tahu, oke, gua nggak bisa nge-counter Harit lo tadi. Yap. Tadi Harit dibuka, Mm-mm. kewalahan banget dari tim Bigetron Alpha. And then, lagi dan lagi respect is the key, lagi-lagi Alice. ada Alice, salah satu hero overpower dari Mat, dan Chow terbuka sama bebas. Oh, One-nya yang diambil Oke. oleh Matt sepertinya kali ini. EVOS Legends benar-benar dipersempit setelah ternyata Cloud sih. Farsianya untuk Rainbow. Gua Cloud tetep.
Gue Cloud karena gue percaya, kalau gue jadi First Legend, gue percaya Rek bakal ngambil alih cover ke arah gue dan Luminar gua bakal ya, coba ngasih damage deal. Dengan hadirnya Popol Kupa Yves, gue ngambil Lancelot sih. Lancelot ya? Iya. Oke, Popol Kupa Yepe, Lancelot. Soalnya Popol Kupa. Jadi single targetnya lebih pasti. Oke. Tapi Kalau untuk... Cloud ini untuk secure late game sama combo bareng Yves. Alright. Itu perbedaannya. Tapi Jadi kita... masih ada berkesinambungan. Kalau 50? Junglernya kira-kira apa? Adiknya sendiri? Di Sunset. Iya, Sunset. Masih bisa. Masih bisa. Masih Bener. possible banget. Karena artileri dari Farsha masih bisa dihindari dan Hayabusa. Hayabusa ternyata. Link. Assassin. Hayabusanya untuk seorang Clover Clover. Ingat Clover dulu adalah player Assassin. Yap. Player Guardian. Player Hayabusa juga. Jadi dia memiliki salah satu keterampilan yang mungkin lebih, yaitu adalah dengan RPS Heng yang dimiliki. Dan Bigetron Alpha sendiri, satu pick terakhir untuk berada di garis depan. Kufra. Waduh, Tadi aku mau mikir gila min Sitar. Karena itu adalah dua assassin nggak ada yang bisa gerak. dan iya itu. mikir gila. Nggak, tapi Itu mikir Bener, gila loh bener, namanya. Itu mikir bener. gila loh tapi namanya. gue untuk kali ini gue nggak setuju sama lo, Be. Kenapa? Gue itu bukan pemikiran gila, itu pemikiran realistis. Realistis. Gua suka banget. Oh. Karena beberapa kali gue juga nggak percaya dan gue Oh, jadi lu suka sama gue bukan sama dia. Oke. Oh my god, gak mungkin karena Nggak nama dia mungkin gue dong. gak cuma suka tapi juga sayang. Tapi kali ini kita lihat EVOS Legends. Oh, ini dia hero-hero kesayangan EVOS Legends. Ibarat Popolen Kupa Hayabusa Link melawan Bigetron Alpha dengan Pakito, Harley, Farsha, Wan dan Kufra. Oke, Yap. tapi kali ini Pak Pulung, are you Oke. ready? I'm ready, bos. KB, are you ready? Always ready. Bigger Troopers, are you ready? EVOS fans, are you ready? Ready. Yang di sini mana tepuk tangannya? Oh. Karena kita sebentar lagi bakal masuk ke game yang kedua, The Land of Dawn Grand Final MPL Season 7, The Next Level. Next level. Kali ini juga langsung menuju ke Land of Dawn di game yang kedua. Setelah kehilangan game yang pertama, dengan kehadiran Link sepertinya Versik ingin mengamuk dan meroar di Land of Dawn. Oke, dan bukannya itu aja, Ripo kali ini akan kembali menjadi petinju dan bahkan Ultimate! Udah Oh lama my banget God. kita nggak melihat ya anti-match menggunakan Hayabusa kembali. Oh my god, ini bener-bener gue gak nyangka Anti-Match kembali lagi menggunakan salah satu hero overpowernya. Dulu 2 hero overpower untuk dia. Yap. Hayabusa dan juga Dan Fanny. Fanny. Dan Clover di arah bottom lane harus menggunakan satu buff flicker. Dan kayaknya Clover agak sedikit Oh-oh. kaget dengan tempo permainan dari offlanernya. Benar, biasa yang seperti kita tahu gold laner lebih pasif mainnya, Yes. lebih clearing minion, tapi di EXP laner mereka akan bertemu dan saling baku hantam dari awal level pertama. Beda temponya Pak Pulung. Itu yang gue bilang, lo tuh nggak boleh ganti-ganti role. Karena apa? Karena mindset lo berada di arah gold lane dan mindset lo di arah offlaner itu beda jauh. Dan bahkan di offlaner itu mereka rata-rata lebih dependent dan bahkan Clover bakal coba menjadi first blood di bottom lane. Dan betul banget, first blood didapatkan begitu saja dengan cukup mudah untuk seorang Bigetron Early Alpha. rotation yang bahkan bisa diamankan di bagian EXP laner ini bisa menjadi salah satu ancaman juga bagi teman-teman dari EVOS Legends karena setup turtle-nya akan dikuasai oleh Bigetron Alpha. Namun balik lagi dengan kehadiran Link, lihat bagaimana rotasi yang bisa dimainkan oleh Versik, dia mengambil semua metode anti junglernya kembali, bahkan mendapatkan Masih satu mau lebih. momentum. Masih mau lebih, Versik. tapi ternyata di sana Versik mencoba ditangkap KYY. Masih ada satu buah Versik dengan satu Deviant Sword-nya. Ada anti-match, ada Matt, tapi Temple Soul Blade dibuka begitu saja. 4 pedangnya Versik seorang diri. What? Kali ini masih mau lebih dan Versik. masih ada satu Oh buah my Fist Fight. God. Versik, oh my god. Oh. Loncatan yang indah ternyata Versik Sugar Glider kali ini berhasil kabur dari jeratan tim Bigetron Alpha. Wow, permainan sangat luar biasa. Versik si anti kecengklak itu kakinya Pak ya. Lompatan yang sangat-sangat menakjubkan. Fin Voice-nya bisa menyelamatkan dia dari cengkraman Kufra ataupun Harley. tadi. Bahkan itu menjadi batu loncatan yang sangat manis bagi teman-teman dari EVOS Legends karena mereka bisa dibilang unggul dari segi EXP dan level. Namun Turtle membuat hal itu kembali lagi milik Ripo masih Bigetron mau lebih depan sana PDST di follow dan Terek Kater Subang. Oh my god, permainan dari Bigetron Alpha sedikit ofensif banget untuk kali ini. Versik mencoba datang, ada satu buah ward manipulation, Ripo yang dituju dapat Somblet, tampaknya ditumbangkan begitu saja Luminair. Kali ini El Profesor berhasil menumbangkan seorang Ripo yang mendominasi di arah bottom lane. Yap, itu dia KY. Bahkan tadi dengan Tyler Revenge-nya dia lompat ke bagian depan berusaha untuk memberikan inisiat tambahan. Tapi nggak ada target yang berhasil dia dapatkan hingga permainan pun harus memisahkan mereka berdua kembali. Oke, Anti-Match masih coba sabar, farming sedikit demi sedikit. Dan gua jujur, gua kaget banget dan gua nggak expect ada Anti-Match menggunakan Hayabusa. Langsung dengan satu buat Tyler Brand, ternyata ke arah yang salah. Fedestrek pun dibuka untuk cover saja. Dan bahkan Versiknya pun tak tersenggol oleh Fedestrek. Yap,
Itu dia, bahkan tapi di bagian bawah kita lihat ya, ada 2 orang yang emang selalu nge-push ke arah baratnya, sementara di bagian atas anti-mate. Bisakah dia melepas dari cengkraman beberapa player juga? REKT perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Tapi lihat ada RKT di depan sana, tertangkap dengan satu buah trap. Mate yang dituju, udah gak ada sama Alten, langsung ada channel ke daerah belakang. Mate bakal menjadi pilihan, execute dan makan. 1 point untuk tim EVOS Legend. Kayak menjadi pilihan kedua dan 2 orang hilang. 2 harus hilang, tetap softblade, Brans jadi pilihan. Dan makan, Brans yang pun hilang. 3 hilang dan junglernya menjadi pilihan. Ini bukan hal yang bagus, Profesor. Betul sekali, bahkan balik lagi Versik dengan nakalnya dia memang sangat berbeda ketika menggunakan Assassin dan juga Marksman. Mungkin kita bakal melihat Versik yang benar-benar diem, benar-benar pasif ketika menggunakan Marksman, tapi ketika menggunakan Assassin, lihat bagaimana dia memainkan metode di junglernya, dia ambil semua lahan milik seorang Brans. Tapi ternyata Clover terejam-ejam di arah bottom lane, sedikit kesulitan mencegah seorang Metal Gear begitu saja menjadi pilihan dan Shadow Cast. Oh, double stun. Tambahan. Brans dan menjadi ngomongkan trigger, tidak bisa membunuh seorang Ray. Masih ada sang serigala berbulu domba. Brans bakal jadi pilihan, masih bisa selamat. Dan satu buah bouncing ball menumbangkan seorang RKT. Hampir aja Bransnya tumbang untuk kedua kalinya dalam waktu yang sangat dekat. Untungnya dia masih bisa pergi, tapi untuk kali ini Luminernya berhadapan langsung dengan sang petinju yang masih kehilangan ring. Siapapun yang ada di depannya pasti akan ditumbuk, tapi anti-maze memberikan Phantom Shuriken-nya sedikit dari Quad Shadow mundur lagi ke bagian belakang. Hilang lagi kesempatan. Lihat jiggle dari El Profesor Luminer. Tadi kalau kena knockout strike itu beda cerita. Ada KYY di depan sana. Mengganggu pergerakan dengan satu buah Kufra. Ripo seberapa darah. Buat pada bisa dibuka. Menuju ke seorang KYY. Tergigit serigala berbulu domba. Dan bahkan tumbang begitu saja. RKT serigala berbulu domba berhasil mendapatkan poin tambahan. Dan sepertinya ini akan menjadi turtle yang cukup free. Yoi, turtle yang cukup free. Namun di bagian bawah kita lihat aja. Udah ada sedikit lagi outer turret yang bisa ditumbangkan. Namun Ripo udah datang. Terlihat juga ada Brans yang perlahan tapi pasti udah mendekat. Memang beda ya, kalau permain dari gold laner sama offlaner itu Beda, kelihatan banget bedanya. Kayak sebenarnya dia bisa melakukan rotasi untuk nge-setup turtle, tapi dia milih push. Itu benar-benar gold laner banget. Gold laner banget, makanya habis gue lihat itu kok loko. Di gold laner banget, tapi ternyata Luminer menjadi pilihan. Satu buah bouncing ball telah dikeluarkan, tergigit oleh satu buah serigala berbulu domba. Masih ada di depan sana, tempat sampai ke arah belakang. Dapat satu buah poin tambahan versi sang bayi macan mengamuk di game yang kedua. Bahkan Bigetron Alpha berhasil sedikit kewalahan karena sepertinya ini seperti kata perkataan seorang Profesor KB. Apa itu? Terlalu mahal Harley di awal. Terlalu mahal Harley di awal. Iya, kecepatan banget. Makanya tadi aku kaget ketika melihat Harley kayak oke, mereka udah ketahuan banget dong gameplaynya bakal kayak gimana. Makanya gimana caranya EVOS Legends ngedinai rotasi yang memang cepat dari Harley dengan Space Escape dibalas dengan Link yang punya Finch Voice. Yap, ini dia petinju yang hilang ring. Namun untuk kali ini tidak ada samsak, tidak apa-apa. Yang penting ada dinosaurus yang bisa gua tampol-tampol. Federasi Rek dikeluarkan, udah ada Tyrant Revive juga walaupun gak sampai ke arah Reknya. Udah ada satu Dirty Magic yang masih bisa ditahan oleh REKT. Tapi kayaknya MATT masih mau lebih. Brans masih coba untuk farming terlebih dahulu. Para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini yang berada di posisi yang tidak cukup baik. Posisi yang tidak diunggulkan, yang bahkan kalau bisa gue lihat Bigetron Alpha gak farming dengan seksama. Yap, itu Leluasa, dia. Nah lo Versiknya udah mulai hadir, langsung aja memberikan sebuah tusukannya. Tempest of Flame langsung dikeluarkan juga. Untungnya masih bisa kabur, misil expert tidak terkena. Tapi Versik masih ingin lebih, satu outer turret pun ditumbangkan. Oh lihat, kali ini Versik bakal terkena satu buah Retribution. Diambil begitu saja karena Versik yang gak ada Retribution. Gold buff dari bottom lane tidak membuat poin untuk seorang Brans. Menambahkan pundi-pundi goldnya. Rainbow bakal coba mundur, tapi ternyata yang tergigit serigala berbulu domba. Kayaknya digocek, masih ada RKT, Saran keluarkan, versi berusaha Rainbow disunat dan bahkan kali ini dibalikin keadaannya. Ripo menang sama damage El Luminare, El Profesore masih bisa kabur di arah belakangnya. Wah. Pakai E semuanya mendadak ya. Tapi backupan yang diberikan itu indah banget sih. Setidaknya ada sebuah ini saya tambahan yang diberikan agar pemain dari Bigetron apa nggak bisa terlalu semena-mena terhadap EVOS Legends. Itu kayak membiarkan Rek menjadi bait dan tiba-tiba dia mengincar dari belakangnya lagi. Itu kayak nggak bakal ada yang expect sih. Rainbow juga nggak bakal expect tiba-tiba ada real world manipulation yang itu adalah satu titik buta dari teman-teman Bigetron Alpha. Dan satu lagi sih yang lebih cukup mengagetkan adalah di mana lihat kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba memaksakan dapat satu buah poin turtle dan diamankan karena Retribution cukup baik. Rainbow di belakang sana, Mat masih selamat. World Manipulation, Ripo yang 7, Ripo memberikan jiwa dan raga agar kawan-kawannya bisa pulang. Ripo kali ini tumbang dengan tidak sia-sia karena Bransnya masih berhasil dapat buff turtle. Rainbow juga selamat.
Tapi lihat, ultimate menjadi pilihan. Masih ada KYY, dikejar begitu saja dan terselamatkan oleh seorang ultimate. Tapi Gak ditumbangi. Tapi jujur itu Antimatch harus respect dan pelan-pelan harus mungkin mikir ke arah tough boot sekali ya. Karena magical damage yang terlalu tinggi dari teman-teman Beyond Alpha mungkin akan menjadi salah satu ancaman. Apalagi kalau soalnya ada glowing one. Oke, sementara ini kita lihat Federasi di bagian belakang. Namun untuk One yang masih berusaha untuk mengejar ke bagian depan, crossbow of Tangnya udah langsung ditembakkan ke bagian bawah. Tapi Versik dari bagian belakang masuk perlahan. Ripo memberikan pukulannya tepat langsung ke arah rusuk bagian sebelah kiri. Dan Versik masih aman. Gila. Itu Versik berani banget ya, dia masih farming dulu loh. Dia masih ngambil orange buff dulu. Dia masih ngejungle di jungle-nya Bigetron Alpha. Ini bener-bener anak kecil bandel, sang bayi macan bandel banget untuk kali ini. Ini pasti sering nih pas pulang kalau maghrib-maghrib tuh dipaksa pulang. Tuh pulang udah maghrib nih, udah malam. Sumpah, gue yakin Versik kecilnya dijewerin terus. Tapi lihat Clover mencoba memakan seorang KYY. Menjadi pilihan, arah tembok, word manipulation, follow up ke arah belakang. Beras gak bisa kabur, KYY tertinggal seorang diri. Dan lihat, tempo soblet ke arah belakang. Menghindari Dirty Magic dan juga Fogerty. Sang bayi macan beratraksi. Miau, miau. Miau, itu dia missile expert. Namun swallow pad dilemparkan. Weakness point udah mulai terbuka. Dicicil terlebih dahulu tapi belum mau mengeluarkan crossbow of Tangnya. Tapi gua nggak apa ya, gua agak sedikit kasihan dengan adanya mid. Dia ini agak butuh space farming. Dan sedangkan Hayabusanya itu udah bener-bener fat banget. Tiba-tiba ada Brad di sana, happy birthday. Bakal coba dijemput. Dan di Magic, pocket tricknya nggak ada. Dan Clover menahan semua damage dengan adanya healer yang berjatuhan. Itu lidahnya coba lihat tuh kemana-mana itu ya. Oleh. Kalau kecil ya nampol pakai lidah kagak kebas apa tuh ya ke dinosaurusnya. Udah gede aja nginjek langsung. Oke, tapi Blade of Despair sudah diamankan oleh seorang Hayabusa tapi di tengah sana RKT seorang diri. Masih dihindari dengan satu bom Purify. World Manipulation berbuka, Ripo menjadi pilihan. Dan di Magic dan juga Pocket Rifle tapi Praska efektif sama sekali. Shadow Kill telah dikeluarkan, nggak ada Quad Shadow di arah belakang. Atau mendapatkan dapat Doblet di follow up dengan baik. Versi gak mau lebih. Sang bayi macan sadar diri. Dia tidak cukup giginya untuk menggigit seorang Bigetron Alpha. Sejauh ini kita tidak melihat ya bagaimana nafsu anak muda yang tadi malam sangat-sangat membara. Belum ada Erpina anak muda tapi RKT berhasil ditumbangkan begitu saja. MATT kali ini berhasil mendapatkan poin. Ini adalah salah satu angin segar untuk seorang MATT yang dari tadi nggak bisa sama sekali farming. Nggak dapetin jungle atau apapun, Profesor. Dan ini perbedaannya ketika kita mengamankan Varsha dan juga Yves. Yves punya absorb damage ketika menggunakan reward manipulation. Sementara Varsha tidak memiliki hal tersebut. Makanya tadi ketika Deadly Magic-nya connect dari Brans tidak mendapatkan apapun yang menjadi keuntungan bagi teman-teman Beyond Alpha. Malah kali ini dengan Lord yang hadir bisa jadi ini bakal ada kerugian buat Beyond Alpha karena mereka dari map aja udah ketinggalan jauh. 5 turret berbanding 0. Perbandingan item, lihat bagaimana Versik mengamankan item-itemnya bahkan menuju ke arah Berserker Fury. Itu dia. Makin Satu tajam kritikalnya akan langsung ditanamkan nih Pak ya. Kita lihat aja. Dan anti-match juga cukup mengerikan sih. Dia Heptasis, dia Blood of Despair. Satu kali Shadow Kill mungkin bayangannya akan menghilang begitu saja. Tapi bukan bayangan Hayabusa, melainkan bayangan targetnya. Tapi itu bukan bayangan Hayabusa, tapi karena bayangan masa lalu seharusnya Ya ampun, itu bukan bayangan Hayabusa Pak. Itu adalah bayangan dari orang yang telah membuatmu terluka. Oh my god. Bayangkan Ketika kalian pulang dari MPL Arena. Tapi kali ini kita lihat, udah ada Kaya di depan sana. Versi mencoba untuk membantu, tapi PDS dikeluarkan. Masih ada perimeter, dan bisa diamankan. Braska berhasil dapetin satu, tapi bahkan gak dapat pembom Kaya seorang diri. Tyron Rex berhasil dapat satu, tapi ternyata Persik menghindari semua dari Magic dan juga Poker di tengah. Tempo Soblet, lagi-lagi sang macan sirkus, bayi macan melakukan sirkusnya di depan sana. Kayeye, ini digebukin satu kecamatan, digebukin satu kandang macan yang sangat-sangat haus akan sebuah cakaran. Dan bahkan lihat dari goldnya 10.000 gold dan anti-match menyusul dengan 7.000. Lihat juga bagaimana Brans berada di posisi ke-9 dari overall gold ini miliki di Land of Itu Dawn. masalahnya jauh banget. Brans gak punya dapat space. orange buff dari tadi. Brans gak dapetin space. Bahkan Rainbow yang terkaya dari teman-teman Bigetron Alpha. Karena clearing minion, Be. Karena clearing minion dengan Yes, strike. benar. Dan sementara dari Bransnya dia hanya mendapatkan satu poin kill, 3 assist dan juga dari orange buffnya diambil terus sama Versi. Udah mulai tergigit dengan satu bot serigala. Versi ke arah belakang, mati ditunjuk pada seorang Brans. Masih ada Aegis. PDS dibuka. Versi menjadi pilihan. Dan dilepehkan Kayeye. Nggak boleh pulang, maunya dilepehin dan fokus menuju ke arah belakang. Lordnya bandel, Lordnya nggak ada permisi. Bukan mukulin taret, tapi malah ke belakang. Lordnya kemana?
malah ngabuburit atau ngajakin orang sahur on the road itu ya di bagian belakang. Sementara itu turretnya pun berhasil diamankan. Oke, tapi ternyata para pemain di Bigetron Alpha kali ini kewalahan. Mari polisi telah dibuka di depan sana. Maka coba fokus menuju mendapatkan satu buah turret di arah mid. Karena clear minion di arah tengah, di-cutting begitu saja. Supaya minionnya lancar jaya, nyam-nyam dan tentram. Itu dia nyaman dan tentram harusnya, bukan nyam-nyam. Ya gua hitungin udah berapa kali tuh. Oke, tapi Clover di depan sana coba membuka visionnya. KYY masih coba untuk mundur. PDS yang dikeluarkan, mengusir mundur para pemain dari tim EVOS Legends yang sudah mendekati pergerakan dari inhibitor Pak Pulung. Yap, itu dia. Sementara untuk Kupanya langsung aja menggigitin ke arah ke arah satu inhibitor turret. Udah ada Daily Magic tapi RKT masih bisa bertahan harusnya. Gak efektif. Kenapa? Karena Brans berada di peringkat 9 seperti kata Profesor. Tunggu Brans sabar sedikit, baru minimal dia bisa numbangin at least 1 poin. Dan permasalahannya adalah memang Brans ini menggunakan Harley yang sebenarnya snowballingnya harus dari awal banget. Untuk bisa owning dan ahead terhadap seorang Link. Kali ini Linknya malah lebih unggul dan kita tahu sendiri Link adalah tipikal hero split pusher di late game. Makanya di sini Versik bakal jadi PR banget buat teman-teman Bigetron Alpha apalagi dia udah punya Immortality. Satu lagi sih Profesor. Harley itu adalah hero damage di early game. Tapi kalau misalnya di early-nya dia nggak maksimal seperti kata Profesor, dia nggak ngasih sebuah pressure ke arah lane EVOS Legends, itu bakal bisa berbeda dan kayaknya tertangkap. Tapi kali ini masih ada satu buat trap Versik. Farmingan orang diambil mulu Versik. Versik. Halaman rumah orang itu adik. Hei, bisa sampai sana dia. Versik ini benar-benar kita lihat Rainbow menjadi pilihan. Dibuka dengan Devious Sword. Manipulasi mencoba dijemput tapi ternyata itu baiting saja. MAT di depan sana dibalas dengan PDS Track. Dibukul mundur ke arah belakang. Tempo Soblet dan bahkan kericuan ini buat Versik dia tinggalkan begitu saja. Sang bayi macan memanggil keributan yang menurut gue itu adalah unnecessary move. Ya, ini ada weakness point-nya terbuka tapi untuk One belum pada jarak untuk bisa mengeluarkan crossbow of tongue. Harusnya menghilang sudah crossbow of tongue-nya sekarang. Versik ini layaknya teman kita yang datang tiba-tiba ke rumah, minta makan, habis itu minjem motor. Buset dah. Bahaya lagi sama minjem duit, Pak. Sama satu lagi bahaya minjem pulsa. Tapi kali ini lihat Clover dengan damage yang cukup banyak dari Bigetron dan juga Pocket harusnya menumbang ke Clover. Tapi ternyata tidak. Masih ada satu buah. Di arah belakang sana. Versik tertinggal. Kayak jadi pilihan. Satu yang terakhir. Dan Versik yang still survive in the right there. Versik dia masih bisa bertahan dan One-nya kali ini pun menjadi korban. Shadow kill-nya masuk sampai ke arah base turret. Tapi super minion di arah top lane menuju ke arah base-nya. Lagi dan lagi dua player dari tim Bigetron Alpha sudah hilang. Lumayan bencana. Karena masih bisa di-defend karena masih ada satu buah PDS Track. Lumayan bencana. Ada lumayan bencana sekarang ya. Oh enggak, dia belum bencana banget. Karena masih ada high ground defense. Yang udah gue bilang, karena masih ada PDS Track jadi masih lumayan bencana. Kalau udah ini bencana, itu udah repot. Bener Pak ya. Hehe, Detonas welcome-nya gagal untuk memberikan sebuah lelepan ataupun menelan satu player. Missile expertnya berhasil mengambil ke arah satu player tapi gagal untuk dilanjutkan. Ya, bahkan ini benar-benar didominasi banget sama teman-teman dari EVOS Legends. Perbandingan dari goldnya sampai dengan 10.000 di menit ke-16 dan ada announcement Lord yang dihadirkan untuk EVOS Legends. Lord kedua di menit ke-16. Super Minion akan berjalan menuju ke arah mid lane. Bottom turret inhibitor mungkin akan jadi sebuah target bagi EVOS Legends. Yes. Dan satu lagi kali ini Bigetron Alpha. Mereka butuh defensif seperti di game sebelumnya. Bigetron Alpha juga di game sebelumnya berada di posisi yang gak baik. Tapi dengan kedisiplinan mereka, di mana mereka berhasil mendefense high ground mereka, itu adalah salah satu hal yang penting. Dan kalau dia ingin membawa game ini untuk mereka harus melakukan defensif seperti tadi Profesor dan juga Pak Pulung. Ya. Ini dia nih, Lordnya perlahan udah lewat dari tengah. Santai terlebih dahulu, udah ada beberapa setup yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends, bottom, mid, dan juga top ya. Tapi ternyata Clover di garis depan, memberikan semua jiwa dan raga dan juga bodinya. Dan bahkan udah mulai masuk ke belakang Rainbow-nya Sakratul Maut. Masih bisa mundur, ultimate-nya harus hilang karena satu buah crossbow yang mendapatkan damage. Tapi sayang sekali di bawah sana, Versiknya masih bebas, masih ada Tempo Soblet. Udah mulai masuk, super minionnya udah dihilangin. Tapi masih ada satu wave lagi tambahan. Dan ini benar-benar defense yang strong banget dari Bigetron Alpha karena mereka punya dua high ground literally. Ada Varsha dengan Feather Strike. Dan jangan lupa kan One Marksman di late game. Ini adalah penyelamat karena dia memiliki damage overtime yang terlalu sakit. Jangan lupakan ada seorang Pakvito clear minion yang cukup cepat dan bahkan bisa membalikan keadaan. Mat. Hehehe, mulai udah dikeluarkan List of Flower-nya. Mungkin ini akan menjadi sebuah informasi, ada sepersekian detik, ada mungkin 10 detik untuk cooldown-nya saat ini. Tapi kali ini MATT nggak boleh terlalu offset seperti tadi. Karena lihat, tanpa ada Matt, ini bakal menjadi bencana untuk tim Bigetron Alpha.
Yap, ini mereka tetap mau memaksakan keadaan sepertinya untuk bisa langsung menabrak ke arah base yang dimiliki oleh Bigeton Alpha loh. Oke, Versik udah lihat di garis depan, coba dipaksa sama MATT, bakal mundur terlebih dahulu, masih ada Immortality, Versik seperempat darah, dan bahkan coba dapetin satu health bar dulu. Dan lihat, flickernya nggak berhasil dari KYY. 120 detik flicker kali ini udah diberikan informasi kepada para pemain tim EVOS Legends, Papolo. Ada informasi penting lagi yang telah didapatkan. Sebuah hal yang mungkin cukup nikmat untuk EVOS Legend kali ini. Federastek dikeluarkan, menghilangkan satu F minion, tapi Luminer nangis di dalam rerumputan, keinjak paku kali di dalam. Dan tadi ada satu buah Maleficor yang diamankan begitu saja. Tapi lihat Detonas, welcome to my channel, kali mengenakan satu orang KYY, nggak punya flicker lagi. Menjadi pilihan bulan-bulanan, sedangkan Times menzodingat kawan-kawan Bigetron. Sang robot gak bisa membantu. KYY sudah mulai hilang, menuju ke arah belakang. Rivo tertangkap, terkikis. Federastek mengusir bunuh dibalaskan dengan adanya satu buah Ward Manipulation. Dunia termanipulasi, Ward-Wardnya hilang. Ini bencana. EVOS Legends langsung fokus ke arah Penja, Rebel Outlet ke arah belakang. Dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Mau menang. Shadow Kill bahkan dikeluarkan oleh seorang Atibe. Best Turret-nya, coba lihat Best Turret-nya masih bisa bertahan sejauh ini. Ada Crow, oh my god, masih bisa ditahan sejauh ini. RKT hilang sudah, 1-1 skor sementara. Oh my god, ini bencana. Pressure dari awal tidak diberikan nafas dan EVOS Legends mendapatkan game kedua. Game kedua diamankan dengan cukup one-sided. Dengan membuka Harley di awal, momentum langsung dimiliki oleh EVOS Legends. Ingat, Bigetron Alpha, kalian sangat kuat di late game dengan Marksman. Tapi ketika dengan menggunakan Harley sebagai priority pick-nya, sepertinya kali ini sudah mulai terbaca oleh teman-teman dari EVOS Legends. Mungkin itu beda cerita kalau seandainya Harley-nya adalah last pick, karena Bigetron Alpha keadaannya di game yang kedua ini adalah second pick. Yap, mereka second pick, tapi ternyata Harley-nya diambil di awal-awal, Pak ya. Benar, makanya langsung ada Hayabusa sama